Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Ramadanti. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman menarik saya selama melakukan observasi di SMA Negeri 1 Depok, khususnya dalam latihan pembelajaran terbimbing pada mata pelajaran matematika di kelas 10-5. Dan juga saya akan memaparkan pendapat saya terkait cara yang tepat bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung serta membentuk karakter disiplin positif. Pada pembahasan yang pertama, saya akan menjawab yaitu salah satu asesmen yang telah saya terapkan di kelas 10-5 di SMA Negeri 1 Depok. Dengan beberapa penilaian yang telah saya lakukan selama PPL 1, saya telah melakukan penilaian asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Kali ini saya akan membahas asesmen sumatif yang telah saya buat dan saya terapkan di sekolah tersebut. Yang pertama, terkait kesesuaian asesmen sumatif saya dengan tahapan perkembangan peserta didik, yaitu menurut saya beberapa hal dalam asesmen sumatif yang saya terapkan sudah cukup sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, tetapi belum sepenuhnya. Soal yang saya buat berbasis dengan tujuan pembelajaran. Soal-soal tersebut sudah relevan karena menunjukkan adanya upaya untuk mengaitkan asesmen dengan pengalaman nyata peserta didik. Selanjutnya, soal-soal juga mencakup pertanyaan lengkap mulai dari tingkat kognitif C2 hingga tingkat yang lebih tinggi. Saya merasa bahwa tingkat kognitif yang berbeda dari pertanyaan-pertanyaan ini mendukung tahap perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu kesesuaian dengan aspek lingkungan budaya. Menurut saya beberapa soal seperti nomor 4, 8, 9, dan 10 sudah saya susun berdasarkan aktivitas sehari-hari, seni, dan perekonomian masyarakat, sehingga menurut saya sesuai dengan aspek lingkungan budaya. Namun sebagian besar lainnya masih bersifat abstrak dan kurang relevan dengan lingkungan budaya peserta didik. Solusinya menurut saya untuk meningkatkan kesesuaian budaya tersebut, soal-soal tersebut masih bisa dimodifikasi lebih baik lagi dengan menambahkan konteks yang lebih dekat dengan pengalaman hidup peserta didik. Selanjutnya yaitu kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Sebagian besar soal ini menurut saya sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Soal-soal ini saya susun melibatkan konsep yang sesuai dengan kurikulum kelas 10 dan tahap perkembangan mereka. Untuk soal nomor 1, 2, 3, 5, dan 6 saya susun sudah berdasarkan konsep dan kemampuan kognitif peserta didik. Namun soal-soal ini cenderung abstrak dan kurang mengaitkan dengan kehidupan nyata, sehingga perlu penambahan konteks konkret diperlukan agar soal ini lebih relevan dan membantu peserta didik menghubungkan teori dengan situasi nyata. Baik, selanjutnya kita beralih ke poin B soal nomor 1, yaitu terkait bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Menurut saya, asesmen sumatif tersebut sudah memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran. Karena yang pertama, asesmen tersebut dapat mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik terhadap konsep, barisan, dan deret. Dengan menuliskan langkah-langkah penyelesaian secara rinci, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian yang belum mereka pahami. Yang kedua, peserta didik dapat menyadari kesalahan dalam mengerjakan asesmen sumatif tersebut. Setelah hasil asesmen sumatif dibagikan, peserta didik dapat mengidentifikasi kesalahan yang mereka buat dan memahami letak kesalahannya. Selanjutnya, soal nomor 2 pada poin A. Apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas? Di sekolah SMA Negeri 1 Depok, ya sudah terpenuhi karena di dalamnya terdapat 3 faktor penting yang sudah terpenuhi, yaitu yang pertama kenyamanan fisik. Di SMA Negeri 1 Depok pada kelas 10-5 sudah tersedia sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran. Yang pertama, tersedianya bangunan kelas yang layak.
terpasang atap, ventilasi udara, dan juga pintu. Yang kedua, tersedia meja dan kursi yang cukup baik. Yang ketiga, tersedianya 2 papan tulis. Selanjutnya juga tersedia arus listrik yang memadai, tersedia proyektor dan layar LCD, juga speaker, serta AC untuk kenyamanan peserta didik. Yang kedua, pada keterlibatan sosial, di SMA Negeri 1 Depok sudah melakukan pendekatan dengan memberikan salam, memastikan perlengkapan belajar peserta didik sudah lengkap, serta guru memberikan motivasi singkat untuk memulai pembelajaran. Dengan cara ini, peserta didik merasa lebih semangat dan siap untuk menerima materi pembelajaran. Yang ketiga, pada faktor dukungan emosional, guru memiliki peran yang sangat penting. Di kelas 10-5, guru telah menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan pembelajaran yang terarah, dan menjadi contoh yang baik dalam mempraktikkan keterampilan sosial emosional. Guru juga membantu peserta didik untuk tumbuh menjadi individu yang mampu membangun komunikasi positif dengan guru atau teman sebayanya. Dengan 3 faktor tersebut, proses pembelajaran di kelas dapat berlangsung lebih efektif lagi. Menurut saya, semua proses dan langkah-langkah tersebut juga faktor-faktor yang sudah terpenuhi sudah tepat untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan memberikan dampak signifikan terhadap motivasi dan pencapaian belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung serta membentuk karakter disiplin positif. Di SMA Negeri 1 Depok sudah menerapkan disiplin positif dengan saling menghormati. Guru dan peserta didik merupakan landasan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sebagai pendidik, harus memberikan contoh atau teladan yang menghargai perbedaan dan memahami kebutuhan individu yang membantu peserta didik merasa dihargai dan diterima. Yang kedua, guru berperan penting dalam mengidentifikasi motivasi peserta didik. Selanjutnya, guru juga perlu mengembangkan komunikasi efektif terhadap kedua orang tua peserta didik, juga kepada antara pendidik dan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya juga perlu mengimplementasikan disiplin yang bersifat mengajarkan atau fokus pada solusi yang efektif daripada hukuman. Karena dengan begitu peserta didik dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran mengenai disiplin. Selanjutnya yang terakhir yaitu peran pendidik sebagai fasilitator. Melalui kolaborasi yang baik antara semua pihak, proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih optimal, meningkatkan potensi peserta didik serta memajukan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.